Halo pemirsa Ganjil Misteri. Nah, kembali lagi nih bersama saya Kalista. Dan hari ini kita akan melakukan pembongkaran nih. Jadi kita bakal nyamperin rumah Kang Dadan. Dan katanya dia udah tahu trik yang digunakan oleh si yang lagi viral, si dukun Herman Gondrong. Nah, jadi kita mau aja langsung lihat barangnya seperti apa triknya. Tapi sebelumnya nih yang udah pada masuk, kita absen dulu ya. Halo Istiharah Irna. Hai semuanya, Samarinda hadir nih ya. Ini kita masih jalan juga sini sekarang. Halo Meli, Fortuna. Hadir Bengkulu. Hai. Assalamualaikum Kak. Halo Atika. Halo Yuli. Nah, ini nih rumahnya tuh di sini. Dan kita mau langsung aja masuk dan bertemu dengan Kang Dadan untuk kita ngobrol-ngobrol sekaligus melihat pembongkaran barang yang dipakai oleh Ustadz Gondrong atau Pak Herman, dukun jenglot yang menggadaikan uang. Itu halo. Itu dia Kang Dadan. Halo. Iya, saya Kalista dari Ganjil Misteri. Nah, ini boleh dipakai dulu. Disangkutin aja. Siap. Betul. Sebentar saya matiin. Oke. Jadi kita mau langsung aja nih, mau kita lihat dulu. Siap. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke ruang kerja Kang Dadan. Siap. Kang Dadan di sini aja. Oke. Iya. Saya di sini ya. Iya. Oke. Jadi ini nih triknya nih Kang. Ini pemirsa Ganjil Misteri, alat penggandaan uang yang dipakai oleh Ustadz Gondrong ataupun alias Herman yang biasa buat tipu-tipu para pasiennya demi penggandaan uang. Nah, sebelum kita langsung lihat aja nih triknya kayak gimana. Kalau menurut Kang Dadan sendiri gimana sih ngelihat video itu viral kayak gitu? Sangat menyedihkan karena bagaimanapun juga mencemari, mengotori dunia spiritual. Yang pertama, kalaupun memang mau ngobatin saja. Kalaupun mau mau tipu-tipu, ya jangan melibatkan yang disebut dukun atau apapun ya, karena bagaimanapun juga itu sangat mengecewakan dan mengotori dunia spiritual. Karena oknum-oknum seperti inilah yang mesti kita berantas, yang mesti kita bumi hanguskan. Pertama, ngaku-ngaku ustadz lah, karena di Indonesia ini pokoknya yang mengandung berbau agama pokoknya paling laku pokoknya. Iya. Pokoknya yang berbau agama apapun di Indonesia tuh paling laku deh pokoknya. Iya. Pokoknya nomor wahid. Karena saya ngajarin di sini tuh biar orang Indonesia ini cerdas, bisa menilai orang, bisa mengukur orang bahwa apa yang dilakukannya ini benar atau tidak. Dan untuk kedepannya lagi tidak ada lagi seperti ini, karena ini yang baru ketahuan. Betul. Yang di daerah itu banyak sekali, saya jamin 1000%. Entah itu yang samurai, entah itu yang bambu petuk, entah itu yang toke. 1000% demi Allah, bohong itu semua. Bohong itu. Beneran, gak maslahat dunia akhirat. Gak ada kayak gitu tuh. Kalau punya uang, itulah kekurangannya manusia. Kalau punya uang, pengen nambah lagi. Sifat dasarnya serakah. Pengen yang instan aja gitu. Serakah sifat dasarnya. Sifat dasar manusia itu serakah. Udah dapat rezeki, pengen nyari yang lebih. Ini kasus Kanjeng Dimas yang kedua ini. Betul. Kasus Kanjeng Dimas yang kedua, harusnya belajar dari yang pertama. Udah nggak usah kayak gitu Iya. lagi harusnya. Kalau yang pertama sebetulnya kalau nggak ngebunuh mungkin nggak ketahuan deh. Permasalahannya ini yang pertama ini karena tidak ditolerir karena membunuh orang. Kalau tidak membunuh orang, triknya mungkin nggak ketahuan sampai sekarang. Mungkin makin banyak korban-korban. Tetapi ya itulah, Allah itu maha melihat. Akan menunjukkan yang sebenar-benarnya gitu loh. Saya jamin 1000% buat pemirsa Ganjil Misteri di seluruh Indonesia
mari berpikir lebih cerdas lagi. Kalau mau instan, kalau mau kaya, ya kerja. Kalau mau sugih, namanya juga sugih. Ya kerja. Kerja, dan kerja. Jangan lari ke pesugihan atau apapun. Pesugihan itu namanya juga pesugihan itu pasti bersekutu dengan setan. Mau jenis apapun juga itu namanya setan. Lillahi ta'ala. Kalaupun ada koleksi saya di sini, lillahi ta'ala sih itu koleksi. Kita mengagumi, kita tuh seni. Sama seperti orang koleksi lukisan, melihat, memandangi lukisan, tenang, tentram, ya sama. Seperti kami, punya, cuman kami hobinya berbeda. Itu yang membedakan. Seperti jenglot, udah deh, jangan pernah melakukan bisnis yang bukan kemahirannya, yang bukan bidangnya gitu. Jangan maksakan. Contoh, so tahu tentang yang namanya samurai, udah jelas-jelas di Jepang aja katana itu cuma satu dan tidak ada yang samurai roll segala macam. Bohong demi Allah lillahi ta'ala. Kenapa saya ngomong seperti ini? Biar cerdas gitu loh. Samurai roll segala macam. Sekarang kalau mau berinvestasi cuma untuk dikembalikan ke museum, ya Allah ya Tuhanku, apa sih yang mau dikembalikan ke museum? Udah jelas-jelas Jepang pun sudah menyatakan bahwa samurai yang hanya dikeluarkan hanya katana. Iya. Tidak ada samurai roll segala macam. Itu tipu-tipu ujung-ujungnya. Disebutnya tuh ngamen. Ngamen tuh aku nih sebagai bos, maksudnya sebagai supaya aku terkenal nih, supaya aku banyak pasien, aku suruh kamu nih disebutnya combe. Combe itu kalau dalam dunia marketing ya kamu marketing, menyebarkan info bahwa saya nih hebat, punya ini, punya itu namanya combe. Untuk menyebarkan ke semua orang gitu, bahwa saya nih bisa menggandakan uang, punya ini, punya itu. Jadi hal-hal semacam itu udahlah gitu lah, itu mengotori dunia spiritual gitu, mengotori benar-benar kami pecinta spiritual, pecinta benar-benar budaya Indonesia yang ya budaya benar-benar leluhur yang kami pertahankan, jangan dikotori gitu loh. Iya. Jadi seperti samurai roll, bambu petuk itu nggak ada itu, tipu-tipu itu. Oke. Nah sekarang kita mau aja nih. Ada lagi di luar, saya sedikit. Ada lagi yang mungkin nanti di luar lebih memberikan gambaran seperti halnya penarikan harta karun. Nggak ada. Emas batangan itu dalamnya itu besi kuningan yang disepuh pakai emas. Jadi si paranormalnya itu sudah ngelempar ke kali atau ke dia pendem di tanah ataupun di gunung, nanti kita tarik di sini naruhnya, di sini ada harta karunnya. Ketika dites emang benar mas, tapi itu dilapis. Lebih hati-hati seperti itu. Jadi kalau mau kerja mau kaya, ya usaha, usaha. Jadi istilahnya tuh jangan nyari yang instan. Kalau kami yang ngobatin tok gitu loh. Jangan yang aneh-aneh gitu. Kalau saya pribadi yang ngobatin ya sudah ngobatin gitu loh. Jangan pernah mengenal dengan dunia sancipa 378, dunia tipu-tipu. Itu bahaya. Dan kenapa saya ngomong seperti ini? Kita ini udah terlalu jengah gitu loh, udah terlalu jengah dengan kami yang menyintai dunia budaya Indonesia, dunia spiritual, selalu dikotori dengan orang-orang yang seperti ini gitu loh. Kenapa saya bongkar? Ini alatnya. Ini alatnya. Mungkin bisa langsung ditunjukkan aja nih, kayak gimana sih emang triknya itu? Kalau triknya ya mungkin ini kotak ya. Yang dia pakai juga ya kurang lebih sama seperti ini. Sama. Iya. Sama, cuman bedanya ya dicat. Dicat dia. Dicat gitu. Dicat karena ini aslinya ini buat pemain sulap, buat ngeluarin burung, buat ngeluarin. Ini disebutnya kalau dalam dunia sulap namanya drawing box namanya. Emang alat sulap lah gitu. Alat sulap ini. Alat sulap, jadi bentuknya ya seperti itu. Kotak, iya. Iya. Jadi ya kurang lebihnya mungkin bisa dilihat di kamera bahwa ini kosong. Nih, Bisa coba dicek. kita lihat dulu ya. Coba saya cek deh. Cek. Dari manapun tetap kosong. Ini Kosong. boleh saya lihat? Boleh, silakan. Emang nggak terlihat kayak ada apa-apa Iya, sih nggak ya? ada. Nggak ada. Benar-benar kosong. Kosong. Ya. Nah, terus habis itu
dan biasanya memperagakan dulu ritual tertentu Iya, biasanya. kayak ada bumbunya dulu lah, disimsalabim atau diapain gitu ya. Apa itu kalau kalau yang travel, yang umroh yang kemarin yang dipenjarakan itu travel tipu-tipu itu apa namanya? Apa ya? Namanya travel apa itu? Sistemnya hampir sama dengan MLM. Jadi MLM seperti gini. Jadi uangnya kamu investasiin ke saya. Jadi kamu korban. Tapi biasanya yang rugi itu orang yang belakang. Orang yang terakhir. Jadi kamu nih setor ke saya 10 juta. Setor ke saya 10 juta. Yang 3 juta saya kasih ke kamu. Jadi buat apa? Buat namanya kalau orang lagi susah, dia kan store-nya 10 juta. Tapi udah dikasih 3 juta sama saya, otomatis kan berpikir saya udah punya untung 3 juta. Karena yang 10 juta udah sama saya, ngerti nggak? Pikiran orang susah. Namanya orang susah itu udah ngeblank, tau nggak? Pokoknya apapun caranya yang terpenting gue kaya gitu loh. Itulah kelemahannya. Kelemahannya di situ. Seperti hanya travel yang murah gitu kan. Sama seperti itu. Sistem MLM-nya begitu. Jadi yang rugi nanti yang belakang. Yang nanti yang korban yang terakhir. Yang terakhir. Ya. Jadi duitnya yang tadi yang 3 juta itu ya sebetulnya uang kamu. Karena kamu berpikir bahwa 10 juta udah sama saya. Iya. Tapi kamu udah punya untung 3 juta. Nah nanti kamu cerita lagi ke orang lain kalau saya sudah berhasil. Dan itu akan terus seperti itu. Nah ya kamu tidak akan rugi. Tetapi yang rugi yang orang belakang. Jadi sistemnya termasuk seperti untuk ngasih gambaran, mungkin ini sebagian contoh yang viral. Tapi ada juga yang penggandaan yang ditutup kardus yang di atasnya itu uang. Itu bawahnya tuh uang mainan ataupun kertas. Jadi situ store 10, saya taruh yang 3 juta di atas semua. Petunjuknya, kata sang dukun, bahwa yang boleh diambil itu yang di atas. Yang di bawah belum boleh karena belum ada petunjuknya. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi yang diambil yang di atasnya doang tuh. Nanti ditakutin kalau diambil semua nanti kamu bisa muntah darah. Betul. Gitu. Triknya gitu. Triknya seperti itu. Nah, karena yang di atas itu sebetulnya uang kamu. Nah, yang 10 juta ini kan berpikir kamu ada di saya. Jadi saya masih punya utang 10 juta ke kamu. Padahal itu uang kamu juga. Iya. Gitu, ngerti? Iya. Itu yang peti. Itu yang peti. Intinya mau tuyul, mau apapun, mereka tidak bisa mengambil uang yang tidak jelas kepemilikannya. Aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu. Jadi tuyul itu ada, sebetulnya ada, ya ada, tetapi tidak bisa mengambil yang bukan haknya gitu. Jadi tidak jelas pemiliknya tuh nggak bakalan berani. Dan uang yang dilipat ataupun yang dihimpit sama besi ataupun yang ruangan nggak bakalan bisa. Kenapa yang di bank di ATM nggak bisa? Karena tidak diajarkan teknologinya masuk ke situ. Iya, ngerti maksud saya? Kenapa sekarang jalan kesurupan? Intinya ada di handphone. Perkembangan teknologi itu mempengaruhi. Perkembangan teknologi ya. Gitu, salah satunya. Jadi aslinya ada. Tuyul bisa ngambil uang bisa, cuman yang jelas kepemilikannya. Kalau yang nggak jelas pemiliknya nggak bakalan bisa. Nggak bisa dicuri gitu. Nggak bisa di bank, mau di ATM nggak bisa. Kenapa di bank atau di ATM kenapa nggak diambil? Nggak bisa. Gitu. Adanya ada. Tapi kembali lagi hal-hal yang instan ataupun yang narik harta karun lah, samurai roll, toke, bambu petuk, demi Allah bohong. Saya kasih tahu, mau pakarnya atau apapun itu teledik lah bahasa kasarnya. Nah, saya jelaskan, sudah diperiksa kan tadi? Sudah, tadi kosong. Kosong kan? Bener ya? Betul. Tadi udah saya cek juga, semuanya. udah saya pegang, ya. Jadi setelah kosong ini, cuman begini aja, buka deh sama kamu. Ini saya buka nih. Buka. Wow. Langsung ada duitnya ya? Duit saya. Duit saya. Nah, mungkin ini nih yang para pemirsa Ganjil Misteri juga pada mau tahu. Emang triknya tuh kayak gimana sih, Kang? Boleh dikasih tahu nggak nih? Triknya itu sebetulnya bahwa box ini ada titik rahasianya. Oh, di situ. Sini. Nah. Jadi jari ini buat ngejepit.
buat ngejepit di bagian sisi Ininya ya? sisi ada lapisan lagi yang saya tahan. Oh, oke. Coba kalau misalnya Oke. kita balikin lagi, Ya, kita tutup lagi. tutup. Kalau dijepit kosong. Nah, tapi kalau ditutup, terus dibuka lagi, jadi ada isinya. Iya. Berarti, oh, emang di tengah-tengah sini tuh tadi ada sekat ya? Iya, betul. Betul. Jadi ditahan dulu. Jadi Ditahan dari bawah. Ditahan dulu di. Pantesan jadi kalau orang mau Jadi- cek pun nggak kelihatan. Nggak bakalan bisa sampai Iya. ngecek pun. Jadi ya memang itu. Jadi ya biasanya ditutup atau apa, dia kan bawa kertas tuh ataupun Iya, plastik benar, di karena video seolah-olah dia membacakan rapal atau apa di YouTube-nya kan. Dia pegang seperti itu. Ya dia buat nahan dulu, nahan si sisi itu. Jadi supaya Iya, nunjukin nih, bahwa ininya ya. kosong, ya. Ininya yang ditahan. Gitu. Jadi dia masukkan RB, disebutnya itu RB sama jenglot dia masukin seolah-olah narik gitu kan. Gitu. Tapi kalau ngebahas video itu, menurut Kang Dadan sendiri, rantai babi dan jenglot yang dipakai itu beneran apa enggak? Ya bohongan lah. Bohongan juga. Bohongan. Dan RB-nya itu dari sapu injuk, tau nggak? Oh iya. Sapu injuk yang ditempel-tempel pakai power glue. Nah, tapi yang mungkin jadi pertanyaan juga nih, di dalam video itu tuh uangnya benar-benar kalau misalnya dilihat lebih lanjut di videonya ya, Makin ada banyak. makin banyaknya. Sistem lipitan. Nah, Jadi uang itu ada sistem lipat. Cara sistem melipatnya. Jadi sistem melipat itulah yang jadi seolah-olah terlihat makin banyak. Iya, soalnya makin dia tarik kayak ada timbul lagi, ada timbul Sistem lagi. lipat, Iya, iya, sistem lipat duitnya. Cuman saya karena males, karena situ buru-buru, jadi sistem lipatnya. Berarti udah terjawab juga nih ya pemirsa. Jadi Boxnya sistem kayak lipat. gini, terus Ya. uangnya tuh bisa timbul karena memang sistem lipatnya itu Sistem sendiri. lipat. Nah, ada di bagian di video itu di mana dia tuh sempat tutupin kayak pakai kantong plastik hitam gitu ya. Ya, Nah, habis itu dari kantong plastik itu ada keluar apinya gitu. Asap, bukan keluar asap. ya itu kan cairan kimia ya. gitu Ya, kan. lagi-lagi itu trik lagi juga ya. Ya alat itu sulap lagi. istilahnya apa namanya ya? Pokoknya yang dia lakukan itu pokoknya penipuan lah yang pasti. Pokoknya yang bersifat kalau saya kaya, nggak mungkin saya teriak gitu loh. Kalau saya bisa menggandain, ngerti nggak? Dan kalaupun saya bisa, ngapain ngajak orang lain? Lebih baik kan keluarga sendiri, keturunan saya. Logikanya pakai lah Iya, gitu loh. benar. Jadi pas Kang Raga lihat itu, Kang Raga udah tahu ini ada penipuan. Pas pertama kali lihat pun gitu. Iya jelas lah. Pokoknya yang sifatnya yang memperkaya diri itu ya yang nggak bisa gitu loh. Pokoknya yang memperkaya diri itu nggak ada ilmunya. Ya kalau kita hanya sebatas ngobatin, yang ngobatin tok. Ngobatin aja. Karena setiap orang itu punya karomah, disebutnya al-hikmah. Ketika Allah memberikan karomah al-hikmah itu, jadi setiap apapun ucapan yang saya ucapkan itu akan didengar sama orang. Ataupun jadi ada beberapa orang yang memang istilahnya tuh yang diberikan karomah sama Allah. Jadi karomah sama Allah tuh contoh ketika saya ngobatin gitu kan, kenapa sembuh, memang istilahnya tuh memang ya bagian daripada rahasia Allah. Dan ada beberapa yang ya itu tidak bisa kita jelaskan karena itu al-hikmah, disebutnya itu nempel di lidah, di tubuh gitu loh. Jadi ada beberapa kenapa ya orang ini ngasih omongan kok nggak pernah didengar, tapi ke orang yang penampilannya brekele kayak kita nih, kayak saya gitu kan, ya rumahnya kecil, gembel gitu, tapi didengar gitu ya. Itu tergantung dari, kembali lagi, dan orang pintar ataupun spiritual itu bisa kelihatan dari aura, inner beauty, pancaran tubuh, pancaran cahaya. Jadi pola dari bahasa juga bisa dilihat. Itu yang terpenting. Intinya jangan pernah mudah tertipu dengan tipu daya, dan yang terpenting bahwa kuncinya adalah keimanan dan ukhuwah keislaman. Itu yang terpenting. Kalau kami tetap mengedepankan yang namanya kuncinya hidup itu yang terpenting Al-Quran dan Nabi udah. Tuntunannya kalau untuk di Muslim. Iya. Untuk non-Muslim mungkin secara kepercayaannya sendiri. Kalau saya pribadi, kuncinya yang terpenting tidak melenceng dari aturan dan ajaran agama kita. Itu yang terpenting. Dan nggak boleh nipu, karena
dosanya itu nggak bisa gitu. Tulah disebutnya itu tulah. Tulah itu ya istilahnya itu nanti karmanya. Kalau di Islam kan nggak kenal karma, tetapi timbal baliknya nanti. Entah itu sama anak, istri ataupun keturunannya. Nah, kenapa biasanya paranormal kalau sudah tua larinya ke kaki sakitnya? Kenapa? Tulah. Kalau dia salah jalan larinya ke kaki. Gitu. Tuh. Di hubungannya itu ya sebenarnya. Itu karena kita punya pakem. Kita tuh selalu memohon sama Gusti Allah. Kuncinya yang terpenting iman Islamnya. Kuncinya keimanan intinya. Kalau saya bisa ngeluarin jeng ataupun bisa ngeluarin togel, maaf, ngapain saya kasih ke situ? Mendingan saya pasang sendiri. Iya, bener. Logikanya bener nggak? Pas video itu viral juga banyak komen-komen netizen. Terus ada pertanyaan mungkin. Tapi kebetulan saya waktu itu dikasih nomor sama Mbah itu tepat. Tepat, Ya. iya. Memang lagi kebetulan rezekinya, ngerti nggak maksud saya? Kebetulan lagi rezekinya, dan kalaupun si Mbahnya itu gua pasang, sialan. Kenapa nggak gua pasang? Aku pernah baca komen nih, katanya ada komen yang bilang emang dukun itu paranormal nggak boleh memperkaya dirinya sendiri. Itu bener apa enggak? Iya, memang seperti itu yang tadi yang saya bilang kan. Kalau dia salah jalan, larinya pasti ke kaki, dan dipertunjukkan waktu dia sebelum meninggal itu pasti ditunjukin dulu. Istilahnya tuh karmanya udah sama Allah. Berarti itu emang bener tuh, kalau emang Betul. paranormal tuh nggak bisa memperkaya. Nggak Nah, bisa. soalnya itu justru ada yang belain, ada juga yang kayak ngata-ngatain itu orang kan. Tapi yang belain tuh berlandaskan fakta itu. Kalau berlandaskan fakta itu tadi yang saya bilang, hampir rata-rata orang spiritual ataupun orang pintar, disebut orang pintar biasanya ya kalau dia salah jalan pasti dihantemnya kaki. Gitu. Jadi istilahnya diunjukin sama orang yang hidup dia salah jalan gitu. Intinya kembali lagi ke ukhuwah Islam, kerja dan kerja. Kalaupun lu ngobatin aja udah gitu loh. Jadi ya sesuai dengan apa yang kamu bisa lakukan. Jadi jangan pernah mempelajari sesuatu yang di luar dari yang kamu nggak bisa, ngerti nggak? Iya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak kamu pahami gitu loh. Samurai roll lah, bambu petuk lah, Ada banyak banget ya. toke lah yang lagi marak. Toke itu udah jelas di Jepang memang dibutuhkan untuk kecantikan. Dikeringkan dulu baru diimpor. Iya. Memang benar ada, tetapi diimporkan untuk kecantikan. Gitu loh, paham maksud saya? Iya. Jadi kayak gitu. Oke, pemirsa Ganjil. Nah, ini kita baru aja ngebahas nih, kita Iya. bahas-bahas tentang video tadi. Kita juga tadi udah bongkar triknya itu, yang ternyata kotaknya itu memang rahasia itu di kotaknya sebenarnya. Iya, betul. Kotaknya yang adalah alat sulapnya juga. Betul. Nah, terima kasih banyak untuk Kang Sama-sama. Dadan nih yang udah mau menjelaskan juga nih bagaimana triknya, Iya. udah memberikan kita informasi dan edukasi juga gitu, betapa banyaknya orang yang suka ditipu juga akan hal-hal seperti ini. Kalau mau kaya, kerja. Kalau mau kaya, kerja. Nah, Kalau mau itu kaya, kata-kata kerja. yang bagus dari Kang Betul. Dadan. Oke. Terima kasih. Jangan lupa Sama-sama. untuk selalu nonton Ganjil Misteri setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Dan juga like dan komen video ini. Jangan lupa subscribe juga. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum.